Kita tuh pengen tahu gitu loh, gimana sih ikom dulu versus sekarang. Awal pertama itu gabung di komunikasi, jadi mahasiswa komunikasi, kita cuma 47 orang. Dan kebetulan waktu itu aku yang nomor BB paling akhir. Course yang dibutuhkan itu banyak ambil dari praktisi. Jadi kegiatan kita yang di luar, kalau sekarang teman-teman udah banyak banget pasti ya project-projectnya ya. Kalau dulu dikasih project tuh seneng, alhamdulillah. Kita nggak mikirin ini ngapain, ketika ditawarin iya. Langsung iya. Cuap-cuap podcast. Halo Sobat Cuap, kita balik lagi di Communication in University of Andalas Podcast. Ngobrol asik gak asal cuap. Oke, Sobat Cuap, di episode kali ini kita kedatangan orang jauh nih. Saking jauhnya tuh jaraknya 1 menit dong nyampe ke sini. Maksud aku tuh jauh, gap angkatannya ya, gapnya jauh. Tapi aku gak mau bilang angkatan tertua juga gak mau, karena style bintang tamu atau narasumber kita hari ini tuh masih kekinian banget. Terus kita juga kalau ngobrol tuh masih nyambung banget gitu, jadi jiwanya masih muda banget. Kita sambut ada Uni Ica di sini. Halo Uni, selamat datang di Cuap nih. Thank you Diva, sudah mengajak aku gabung di podcast. Gimana Uni kabarnya hari ini? Baik. Ngantuk sih, karena dingin nih dekat AC. Terus di luar tadi juga mendung ya. Dan jadi enaknya kayaknya di rumah bahan Netflix, terus kopi hangat ya. tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi aku sedikit perkenalan dulu nih sebelum kita bincang-bincang lebih jauh gitu ya. Jadi Uni Ica ini merupakan angkatan bukan tertua ya, enggak menolak tua nih sepertinya ya kita. Uni Ica tuh angkatan pertama ya Uni ya, dari komunikasi UNAM tahun berapa nih? 2008. Nah ini juga merupakan saksi gimana sih perkembangan atau pertumbuhan jurusan kita ini yang sekarang udah berganti menjadi departemen ya Uni. Nah dari 2008 teman-teman sampai sekarang 2023, ini dia saksi mata. Aduh, masih ada ya, alhamdulillah. Masih ada. Balik lagi ke sini ya. Aduh. Nggak apa-apa. Cintanya berarti begitu besar untuk jurusannya gitu Uni. Insya Allah begitu. Ya. Oke Uni. Nah, jadi teman-teman, nih buat Sobat Cuap pasti juga salah satu penontonnya tuh ada mahasiswa baru. Maaf agak seret ya. Jadi mahasiswa baru di UNAN, berarti sekarang udah kalau dari 2008, 2003 berarti udah angkatan ke-16 ya. Nah, dan pasti pada kepo Uni. Kita tuh pengen tahu gitu loh, gimana sih ikom dulu versus sekarang gitu kan. Dulu tuh di masa-masa awal, mumpung kita ketemu sesepuh nih ya teman-teman, itu ikom tuh gimana gitu. Jadi kita buka podcast kita Cuap episode kali ini dengan kita dongengin dulu nih sobat-sobat Cuap di rumah yang dengerin sambil minum kopi, rebahan gitu. Boleh nih kita mau tahu apa sih yang dilakukan gitu. Gimana sih perasaannya dulu masuk di jurusan yang belum ada branding, linknya belum ada. Kalau sekarang kan udah enak, orang udah tahu e-commerce itu gimana gitu. Link udah di mana-mana gitu, gampang diterima sama orang. Nah, kalau di zaman ini dulu gimana, berapa orang mahasiswanya, terus dosennya juga gimana, fasilitasnya apa lagi gitu ya di jurusan baru. Mungkin boleh berbagi kepada Sobat Cuap yang ada di rumah. Silakan Uni. Oke, thank you Diva. Wah, ini storytelling ya teman-teman ya. Jadi cerita dikit tentang di komunikasi itu awalnya ngapain sih. Jadi agak surprising, awal pertama itu gabung di komunikasi, jadi mahasiswa komunikasi, kita cuma 47 orang. Dan kebetulan waktu itu aku yang nomor BB paling akhir, telat daftar. Maaf, ini aku potong bentar. Itu berarti emang kuotanya buat 47 orang atau sebenarnya 50 tapi yang daftar cuma 47 apa gimana? Aku kurang tahu untuk bagian yang itu, tapi karena kita semua jalurnya jalur reguler, jadi yang SBMPTN ya, SBMPTN. Dan yang kayaknya waktu itu kita masih di koran ya, jadi teman-teman mungkin sekarang namanya nggak keluar di koran ya teman-teman ya. Jadi hasil pengumumannya itu keluarnya udah di komputer ya, di internet bisa lihat di laptop. Kalau dulu kita masih namanya itu keluar di koran, kayaknya
ada deh 50 apa 60, tapi yang keluar yang daftar ulang itu hanya 47 gitu. Jadi selama 1 tahun lebih kurang kita bareng-bareng, dan nggak semuanya sih sampai selesai, tapi 40-an selesai alhamdulillah gitu. Itu pertama kali. Kalau untuk ini kurikulum atau kalau sekarang kan kita ada dibagi konsentrasi nih ya buat teman-teman sobat cuap nih yang mungkin mau masuk jurusan komunikasi atau apa gitu. Kita di komunikasi itu kita udah ada konsentrasi, ada jurnalistik, public relations, TV film sama manajemen komunikasi. Nah di masa awal apakah pembentukan kurikulum seperti itu sudah ada atau gimana? Juga kepo nih kita, gimana tuh di masa awal? Di awal masih umum ya, jadi semua kita masih pelajari semua. Jadi kalau ada yang tanya fokusnya kemana, semua dipelajari sih. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak berat ke digital ya. Kalau dulu kan memang media cetak, koran atau media cetak, elektronik gitu ya. Nah itu baru-baru, dan media massa lah terutama, dan media baru itu baru-baru dipelajari gitu loh ketika di kuliah kita. Nah setelah itu kan kurikulum 2015 ya, jadi kan 2008, 2015, 2021 2015 lah yang ada konsentrasi, baru ada konsentrasi. 2021 pengembangannya gitu loh. Jadi kalau ditanyain arahnya kemana, sebenarnya kita sekarang arahnya banyak ke digitalisasi, dan itu seru banget. Itu perubahannya, kalau dulu masih konvensional medianya, kalau sekarang sudah adaptasi ya, kita juga mulai manfaatin media digitalnya. Betul. Boleh nih ceritain sedikit dong Un, kayak momen yang gara-gara ini sekarang aku jadi kayak gini nih gitu. Boleh sharing sama kita semua di sini. Aku tuh masih mungkin teman-teman yang belajar ya sama aku ya, aku selalu bilang kayak aku akan terus nge-challenge kamu sampai kamu kelar kuliah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya aku juga dikasih challenge sama dosen-dosen ketika waktu kuliah dulu. Jadi mungkin karena kita anak pertama ya Diva ya. Anak pertama tuh jadi mesti bisa semua. Jadi kamu harus bisa ngapain? Bebannya lebih berat. Ya, misalnya pegang acara, kamu harus bisa jadi humas, kamu harus kublik bisa, harus belajar desain, fotografi, videografi, semuanya harus dipelajari. Cari sponsor, cari duit ya dulu kan saya. Nah gitu-gitu. Di zaman itu berapa ya perusahaan yang ada tuh masih seru sih waktu itu sih ya. Tapi kalau sekarang aku ngeliatnya teman-teman sekarang udah canggih-canggih kalau buat sponsorship mah keren banget. Tapi waktu zaman dahulu kala itu kita di challenge juga sih sama dosen-dosen kita tuh. Aku waktu itu masih ingat di awal tahun aku jadi maba 2008 2009 itu kita ditantang buat bikin international seminar. Dia tuh ngedatangin teman-teman atau koleganya dosen-dosen kita ke Padang dan bikin acara waktu itu di Hotel Pangeran. Itu kayak pertama kali aku bener-bener kayak betul aku jadi ketua panitia waktu itu. Dan emang sangat terlihat jiwa-jiwa lapangannya, anak lapangan banget tuh emang udah kerasa banget nih sobat cuap semua. Gak bisa bilang terpaksa juga kali ya karena belajarnya banyak gitu dia. Nah akhirnya menjadi semangat setelah itu. Setelah tahun berikutnya akhirnya ada delegasi dari dulu tuh sekarang masih ada nggak ya himpunan organisasi mahasiswa se-Indonesia. Jadi ada ya. Aku lupa ini apa ya sekarang namanya, aku juga agak lupa nih. Iya, ini Kia. Iya, komunikasi ini Kia. 2010 itu kita jadi penyelenggara se-Indonesia di sini. Jadi kita membawa teman-teman dari se-Indonesia Raya buat kongres dari Unpad, yang dari benar. Kongres dari Mustopo, terus semuanya deh yang datang ke sini. Nah itu sih yang kali bikin kita 2008, 9, 10 tuh memang sangat deket gitu loh. Jadi ketika di awal-awal pas berarti kan 2010 ya, awal-awal tuh bener-bener mau nggak mau mesti merasakan susah dan senang bersama. Itu sih yang bikin solid ya kayaknya ya. Dan kita dikit sih dia. Kalau sekarang kan angkatan 2023 ya udah 150 Wan. 150 dan 2 angkatan kan 2022 juga udah 150 kan. Jadi banyak banget. Nah mudah-mudahan ini biar belajar mereka jadi makin solid juga sih. Nah kalau di aku itu jadi yang bener-bener kayak gini sih, di challenge buat serba bisa. Nah jadi ketika dulu sama sekarang spiritnya masih sama, challenge-nya masih sama, jadi harus bisa semua. Jadi nanti kalau teman-teman kayak misalnya nih teman-teman yang nonton podcast ya, anak komunikasi bisa apa aja, iya memang benar. Mau nggak mau ya harus bisa apa aja gitu ya. Karena ini skill, itu juga mungkin yang bikin kita ketika kerja ya. Ini boleh cek nanti ke alumni
skill sebenarnya hard skill itu pasti ya, tapi banyak kebantu juga dengan soft skill. Jadi kalau orang komunikasi dia kelebihannya itu di soft skillnya pada oke semua. Nah itu nih kelebihan orang komunikasi. Jadi jangan ragu dan bimbang. Hard skill tetap ya, bener ya. Tapi soft skillnya juga. Harus mendukung. Apalagi dulu kan karena awal-awal kita belum ini ya akreditasi, waktu itu masih B. Sekarang udah A ya. Sekarang udah alhamdulillah dan menuju unggul. Jadi teman-teman insya Allah garansi buat pekerjaan segala macam itu udah ada. Tenang aja. Gampang ya. Tapi spiritnya masih sama pasti. Dan sih jadi berarti kesimpulannya dengan project semua itu di mana belum ada pemusatan untuk peminatan ya, jadi terpaksa harus bisa walaupun itu yang sekarang jadinya kalau misalnya butuh desain juga kita udah tahu gimana gitu ya, bisa umas bisa ini gitu. Jadi teman-teman aku sedikit perkenalan juga. Jadi sebenarnya Unica ini pengampu manajemen komunikasi, tetapi juga mengajar juga di public relations untuk bagian public speakingnya gitu. Jadi itu tadi bekal dari semua harus bisa di zaman itu. Di zaman itu, zaman ini juga. Ya di zaman ini harus lebih bisa lagi. Di zaman itu dengan segala keterbatasan aja bisa sekeren ini gitu ya. Apalagi di zaman sekarang yang udah semakin banyak fasilitas, semakin banyak lebih permudah juga dengan adanya media digital ya Un ya. Jadi itu teman-teman jangan malas nih lihat dengan segala keterbatasan di zaman itu menghasilkan sekeren ini. Kita di zaman sekarang harus bisa lebih hebat lagi. Ya. Banyak nih nanti kalau teman-teman mungkin ada yang mau kan alumni itu banyak yang keren-keren banget tuh, udah menyebar di seluruh udah dunia. Ada link ya. Jadi boleh nanti mungkin kalau ada momen juga kita bisa ajakin ketua alumni mungkin buat share gitu ya, biar lebih tahu persebaran alumni kita sebenarnya gimana aja dan kemana aja dan di mana aja, karena seluruh dari ujung ke ujung sampai Eropa sana juga ada. Wow, ternyata sekeren itu. Jadi jangan main-main. Benar. Luar negeri di mainnya ya. Benar. Sampai ada yang kuliah juga di Amerika. Jadi teman-teman nanti bisa nanti podcast edisi berikutnya kayaknya ini. Oke, jadi tungguin ya Sobat Cuap, jangan lupa subscribe. Kita juga ada Instagram dan TikTok. Tunggu aja nanti di description. Ada, boleh diklik linknya. Tungguin untuk episode khusus nih, kita nanti bakal bahas bareng alumni yang udah keluar negeri juga, punya kerja di Pertamina dan segala macam ya Un. Kita bakal bahas tuntas di Cuap. Oke Un, aku bener-bener amazed banget sih sama cerita Uni tadi. Dengan meskipun 47 orang tapi berhasil mengadakan konferensi internasional di sini, itu sesuatu yang luar biasa. Di tahun ini kayak belum gitu ya, kita soon harus bisa, harus ada nanti. Nah, yang aku penasaran lagi, kan kita tahu seberapa besar pengabdian seorang Ibu Anissa Anidia kepada jurusan ini dari 2008 sampai 2023. Itu aku kayak banget dulu waktu kan keputusan yang besar ya untuk memilih jurusan yang aku nggak tahu sih itu relate di masa uni apa gimana. Kalau di zaman kita tuh kita menghindari jurusan yang baru gitu, yang belum terakreditasi, bisa dibilang atau akreditasinya masih B gitu, itu kita menghindari itu. Dan sementara di masa itu Uni berani ngambil jurusan yang baru, belum ada link, belum ada branding segala macam gitu, dan pasti ada tujuan, ada set goals nih di masa awal. Aku masuk jurusan komunikasi, besok selesai dari sini aku mau kerja di sini gitu. Nah, apakah set goals di awal itu sesuai dengan realitas sekarang atau gimana? Boleh. Aku penasarannya itu sih, karena melihat Unica tuh salah satu dosen yang enjoy aja gitu loh, meskipun banyak kegiatan ini aja, ayo disenyumin aja. Jadi aku kepo, kita harus kulik lebih dalam apakah ini mimpi seorang Ibu Anissa Anidia atau gimana? Boleh dijelasin? Kalau jujur nih ya, aku nggak expect dalam posisi ini. Menurutku ini lebih dari ekspektasi aku sih gitu. Jadi posisinya adalah bener waktu awal-awal masuk ke komunikasi, milih jurusan ini sebenarnya orang tua aku sih yang pengen, kayak asumsinya ketika jadi di komunikasi ini jurusan yang baru, siapa tahu nanti bisa balik pulang mengabdi. Nah bagian itu benar. Jadi aku memang akhirnya balik pulang, tes dan lulus dan akhirnya mengabdi di sini gitu ya. Yang sebenarnya di luar dari prediksi aku. Jadi aku ketika kuliah kan, ketika kuliah kita banyak hal yang baru ya, dapat hal-hal yang menarik gitu ya.
Nah, dapat hal-hal yang menarik dan itu bikin kita kayak challenge diri kita buat sesuatu yang baru. Nah, aku menemukan hal yang menarik nih ketika kuliah. Salah satunya itu kerja di multinational company waktu itu ya. Terus ada satu dan lain sebab, ya ternyata profesi dosen menarik juga gitu. Dan aku baru merasakan enaknya jadi dosen itu dalam 2 tahun kerja sih jadi dosen. Terus kayak, oke, ini passion aku deh. Dan jadi itu kenapa aku bilang itu ekspektasi yang lebih ya. Karena aku nggak expect sebenarnya akan di posisi ini dan nggak nyangka diri aku yang dulu akan bisa coba dan bertahan dan survive di bidang pekerjaan ini gitu loh. Jadi buat teman-teman, iya, embrace segala kemungkinan ya. Jadi harus terbuka dengan segala hal, segala challenge yang baru, hal yang menarik. Jadi jangan terlalu banyak mikirnya, sedihnya, overthinkingnya, just do it. Iya. Karena belum tentu ya meskipun itu mungkin di luar keinginan kita, tapi siapa tahu itu jadi keunikan, siapa tahu itu jadi pilihan yang ternyata lebih baik gitu untuk bergabung menjadi dosen. Udah berapa lama berarti penempatan pertama di IKOM dari tahun? Aku 2016 jadi dosen LB di sini. 2016 berarti udah sekitar 7 tahunan mungkin ya On ya. Wah, udah sangat lama nih. Ini panjang perjalanan dari 2008 kemudian sekolah, lanjut S2 ya On. Kemudian langsung penempatan dan mengabdi sampai sekarang 2023. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini paling aku kepoin sebenarnya di antara pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apa sih perubahan yang terjadi gitu ya? Maksudnya yang signifikan banget yang dirasain karena kan ini mengikuti pertumbuhan lah ilmu komunikasi dari 2008 sampai 2023 tuh ada perubahan apa-apa aja yang rasanya wah aku sekarang jadi kayak gini ya gitu. Mungkin boleh diceritain nih kalau dulu kayak gini di sekarang gitu. Ada yang perubahan besar kah On atau banyak sih Diva, banyak banget. Kenapa aku bilang banyak? Ini deh resource deh. Kayak dulu itu mungkin kita yang buta ya, kayak nggak tahu ini komunikasi. Mungkin aku aja sih sendiri yang buta yang kita pikir kayak ini komunikasi belajar apa sih, bahkan ada juga yang belum tahu ini nanti mau jadi apa. Tapi sekarang teman-teman itu masuk ke ilmu komunikasi itu udah tahu mau ngapain, udah tahu mimpinya, udah tahu goalsnya. Dan yang paling seru itu adalah udah ada fasilitas yang nge-support. Jadi kayak misalnya kita ada lab TV dan film, terus ada lab radio, gitu ya, animasi juga. Dan banyak ini kan sejenis ekskul juga ya, podcast cuap ini ya juga gitu. Nah, atau ada pusat kajian gitu ya. Nah, sebenarnya banyak banget tempat-tempat yang, dan jangan lupa HMIK ya, buat tempat-tempat buat nge-explore diri teman-teman. Nah, di momen yang sekarang sih aku ngeliatnya sebenarnya banyaknya itu karena wadah kita untuk berekspresi itu makin banyak. Dan yang masuk ke komunikasi itu juga orang-orang yang memang terpilih, maksudku memang ada passionnya dan memang fokus untuk nge-pursue mimpi mereka di bidang komunikasi. Karena udah tahu mau berkembang di bidang mana. Betul. Udah tahu mau berkembang di bidang apa, mau cari apa, udah kenal dirinya siapa. Nah, jadi kalau menurutku itu hal yang paling besar yang aku rasakan efeknya, terutama ke aku juga yang interaksi sama teman-teman hari-harian ya. Teman-teman sekarang tuh kayak lebih kreatif, lebih semangat, dan satu hal yang bikin aku keren itu open mind dengan segala macam kemungkinan dan perubahan. Nah gitu. Kalau dulu kan kita masih mikir lama. Karena apa ya? Karena resource-nya kurang, atau misalnya karena fasilitasnya tuh kurang lengkap, kurang mendukung misalnya gitu ya. Kalau sekarang ya nggak bisa di sini, berkarya di yang tempat lain. Nggak bisa dapetin cari kesempatan di mana-mana gitu loh. Jadi nggak hanya fokus ke kuliah aja, tapi udah mulai belajar buat bangun networking, terus ikut pengabdian, ada juga ikut penelitian sama dosen. Jadi gitu kan. punya link yang lebih baik juga. Betul. Ada kesempatan dan pilihan yang lebih beragam. Nah itu sih menurutku yang perubahan besar banget gitu. Dan beruntung ya. Berarti sangat-sangat beruntung ya Un ya untuk teman-teman yang bergabung di ilmu komunikasi di tahun-tahun ini, di saat semuanya udah settle lah bisa dibilang gitu. Tinggal upgrade aja nih untuk menjadi lebih baik gitu ya Un ya. Ternyata sangat-sangat banyak pertambahan fasilitas juga. Mungkin dulu kalau di zaman Noni berarti
kalau misalnya butuh take video foto emang kamera cari sendiri gitu. Kalau sekarang kita udah punya lab TV film, udah disediakan juga di sana, bisa praktek nih buat yang suka kamera dan segala macam. Oke, dan juga jadinya kalau yang berdasarkan nih Giva tarik kesimpulan ya berdasarkan cerita ini tadi, di tahun ini berarti dengan pemusatan konsentrasi tadi kita tuh jadi lebih fokus untuk mendalami skill yang emang kita suka gitu. Jadinya lebih maksimal hasilnya dan juga didukung dengan fasilitas-fasilitas yang udah lengkap. Apalagi teman-teman, ini sedikit informasi juga, di tahun kemarin itu kita udah project based learning gitu. Nah, di konsentrasi aku ya Public Relations itu udah project based learning di mana kita lebih banyak belajar emang langsung project gitu, kayak kita langsung turun ke perusahaannya. Nah, itu teman-teman, jadi seperti yang dibilang Monica tadi, banyak sekali kesempatan yang datang. Ini nggak kerasa kita udah mau sampai di menit-menit akhir, tapi sayangnya banget kayak sobat cuap tuh pada terheran-heran, ini yang jadi casternya siapa nih, kita lupa kenalin ya. Oke, hari ini bersama Dita ya teman-teman. Sobat cuap boleh follow aku, nanti di description juga ditampilin di Instagramnya. Promosi buat siapa tahu ya. Oke, untuk last questions, aku mau nanya apa nih harapan buat Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas gitu. Dari 2008 sampai 2003 kan melihat pasti secara nggak langsung juga ada evaluasi dari Uli sendiri kan terhadap kebijakan dari departemen gitu. Jadi kayak mungkin harapannya untuk kedepannya apa gitu untuk departemen kita. Banyak lah kalau untuk harapan, pengen banyak hal sih sebenarnya yang diharapkan ya biar departemennya tetap solid, tetap top 3 deh, top 3 nih. Departemen kita ya semoga makin solid. Satu, terus yang kedua makin menjulang makin ini deh, banyak yang kenal deh, banyak yang tahu deh gitu. Jadi ini juga tugasnya teman-teman juga ya buat branding ya. Tugas kita bersama sebenarnya buat nge-brand departemen kita biar makin dikenal sama orang banyak. Terus yang terakhir sebenarnya harapanku kita makin sinergis bareng gitu loh. Jadi kalau teman-teman merasa ada yang kurang, ada yang terlupa atau misalnya ada yang dibutuhkan, kan ada nih uninya di departemen gitu loh. Jadi bisa cerita atau bisa share juga dan bisa saling berbagi apa-apa yang menurut teman-teman perlu kita diskusikan bareng. Karena departemen sebenarnya nggak akan jalan kalau kita nggak saling support kan. Nah gitu sih. Aku melihat departemen kita untuk kedepannya sangat besar ya, akan kemungkinan untuk berkembang menjadi lebih baiknya sangat besar gitu. Favorit loh kita loh di UNAN loh, ilmu komunikasi ya, paling jurusan favorit. Sosum yang paling favorit di UNAN. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teman-teman baru yang gabung, yang harapan-harapan aku tadi tuh kita bersama lah ya bisa tercapai. Dan selalu pastiin nggak top 3 juga sih, terakhir sih selalu komunikatif. Selalu komunikatif karena kita anak komunikasi. Misalnya selalu komunikatif ya. Kalau untuk adik-adiknya nih Bang, yang masih dalam pendidikan, mungkin sekarang ada yang lagi nyusun, ada yang baru masuk gitu ya. Jadi dari sebagai kakak tertua gitu, apa nih pesannya untuk adik-adiknya nih yang masih berproses di Departemen Komunikasi UNAN? Just do it. Kalau ada yang kamu mau kerjain aja, nggak usah panjang-panjang pikir, lama-lama mikir, kerjain dulu. Nanti kan kita ada evaluasi, ada assessment ya. Jadi kerjain apa yang mau kamu kerjain, nggak usah pikir panjang, grab the opportunity. Oke, jadi just do it ya sobat cuap semua. Oke, Un, gak kerasa ini udah berapa menit ya kita ngobrol, kayaknya lama banget ya, kerasanya gak kerasa karena asik banget gitu. Ngebedah ikom di masa lalu terus bandingin sama sekarang tuh kayak wah, ternyata aku yang sama ini kayak masih ngeluh ini tuh jadi terbuka gitu loh. Ternyata aku seberuntung itu gitu dibanding kakak-kakak yang zaman dulu. Jadi semakin termotivasi untuk bisa juga lebih baik gitu. Harusnya lebih baik karena mendapatkan lebih banyak support nih di tahun aku.
Oke, Sobat Cuap, terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan episode kita kali ini, serba-serbi komunikasi dari alumni. Iya, mantap gak juga serba-serbi komunikasi dari alumni. Thank you banget, stay tune terus untuk episode selanjutnya. So, ngobrol asik, gak asal cuap. Bye!